Kita bersyukur masih ada Al-Quran, kita bersyukur. Maka bismillah, kita bahas tentang ilmu Garpu Tala ini dan kita akan praktek sama-sama ya. Tapi bismillah, kapan lagi kita mau memperkenalkan Al-Quran pada dunia? Kapan lagi kita mau memperkenalkan Al-Quran kepada masyarakat kita ya? Maka mudah-mudahan ini adalah waktunya. Nah, sekarang ini mungkin di antara Anda semua ya yang menonton ini baru pertama kali ya mengikuti sesi Garpu Tala. Biasanya saya lakukan itu di ruang-ruang camp ya, karena waktunya banyak. Sementara kalau di seminar kita nggak punya waktu. Dunia online seperti ini pun dulunya atau ya sebelum masa corona ini kan tidak se-booming sekarang. Orang sekarang anak-anak kita aja pada belajar pakai Zoom ya. Sekarang pun kita akhirnya terbiasa dan ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya beranikan diri untuk membuat sesi Garpu Tala ini berjamaah. Awal mulanya ya ketika itu adalah saya belajar ilmu terapi ya. Ada hipnoterapi, ada NLP ya, ada macam-macam. Tentunya saya belajar itu bukan untuk mengimaninya ya, tapi untuk membuka cara awal berpikir saya. Kan hikmah itu ada di mana-mana kita ambil. Tapi setelah itu saya rasakan bahwa Islam ini lebih komplit, lebih sangat-sangat luar biasa Islam ini. Sudah ada sholatnya, ada Al-Qurannya, ada ruhnya, ada batinnya, ada lahirnya. Lengkap sekali Islam ini. Maka akhirnya pada saat itu saya mencoba ilmu-ilmu terapi, bagaimana menterapi orang. Ya latar belakang saya sebagai orang kimia, akhirnya bisa lebih memahami karena sehari-hari saya bicaranya adalah energi. Penelitian saya adalah meneliti tentang racun arsenik ya, jadi ada racun arsenik yang saya tuh kimia analisa forensik, jadi kimia analisa dan kimia analisa forensik. Jadi pekerjaan kita adalah tapi saya penelitinya ya, bukan pekerjaannya. Jadi gambarannya itu kalau seandainya ada pembunuhan, kita nggak tahu pakai apa, pakai racun atau apa gitu. Terus kemudian diambil bekasnya itu, ya bekas minuman dia, kemudian dikasih kepada ahli kimia analisa forensik, kemudian diambil masukin dalam regen gitu. Nah kemudian kita bisa lihat di situ ada peaknya, ya ada peaknya. Oh ini arsenik, kita tahu ini arsenik 3, ini arsenik 5, ini MMA, ini DMA, ini roxarson, ini carbazole. Kita tahu gitu. Atau kalau seandainya pun, kalau itu pemisahannya arsenik ya. Tapi kalau seandainya di dalam satu gelas itu ada kopi, ada arsenik, itu gampang sekali langsung terpisahkan ya, langsung beda. Oh ini adalah gelombang arsenik ya. Kalau kopi kan banyak zat yang macam-macam, bisa ada kafein, ada magnesium, ada kalsium dan seterusnya ya. Nah akhirnya saya bisa memahami tentang dunia energi. Yang diukur apanya sih? Yang diukur adalah gelombangnya. Nah Garpu Tala adalah gelombang Al-Quran ya. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Kenapa Al-Quran bisa menyembuhkan? Dari sudut pandang orang kimia sangat mudah sekali ya. Karena Al-Quran ini punya gelombang. Seperti misalnya Anda coba aja rekam di audio gitu. Kalau saya kan biasa punya ya sehari-harinya saya merekam audio saya ya. Nah ketika kita bicara Yasin dengan Toha, itu beda. Energinya sudah beda ya, itu terlihat dalam gelombang itu. Nah begitu juga ya, itu kalau Yasin dan Toha saja itu punya kombinasi yang berbeda ya. Maka bagaimana kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kombinasinya unik, istimewa ya, dan dia punya ya gelombang-gelombang tertentu yang keluar dari suara itu. Nah, maka contohnya begini, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Ada getaran, ya, bergetar hatinya. Disebutkan Allah, bergetar hatinya. Nah, pada saya sudut pandang orang kimia, bergetar itu artinya dia peaknya tinggi, ya, bergetar. Ya, biasanya ketika disebutkan nama Allah, nah seperti itu, ya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu bahwa jiwa itu sedang mengalami peaknya, ya. Dan itu sesuatu yang sederhana, jantung juga kan begitu diukurnya begitu ya, kan begitu, ada getarannya. Nah, ketika disebut nama Allah, maka dia bergetar, ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan.
Dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, jadi namanya Allah bergetar, disebutkan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya, bertambah pitnya. Nah sekarang saya mau tanya pada teman-teman semua, ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya sampai amin. Nah sekarang saya mau tanya, coba tulis di komen Anda 0 sampai 10, berapa getarannya? Berapa getaran? 0 sampai 10. Ketika baca Al-Fatihah, berapa getaran Anda? 0 sampai 10. Katakan ada yang 2 atau 3, ya. Berapa getaran? 10 sangat bergetar sekali. Ya, 10 itu sangat bergetar sekali. 0 tidak ada getaran. Jadi pas dibaca Al-Fatihah nggak ada getarannya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa getarannya? Coba tulis di komen. Antara 0 sampai 10. 10 bergetar sekali. 0 tidak ada getaran ketika dibacakan surat Al-Fatihah. Coba silakan ditulis ya di komennya. Kita melihat ya getaran ketika membaca suratul Fatihah. Ketika membaca suratul Fatihah, berapa getarannya? Getarannya 2, 9, 8. Oke, 8. 10, saya nangis, Masya Allah ya. Getarannya 3, 4. Nah ini kan beda-beda ya. Ketika Anda membaca Al-Fatihah, ini getarannya beda-beda. Ada yang 2, ada yang 9 ya. Dan tinggal bicaranya jujur dalam hati, benar nggak 9? Getarannya 1. 10 itu bergetar sekali. Bergetar itu bagaimana sih? Allah sebutkan bergetar itu di dalam Al-Quran ya. Kharru sujjada wa bukiya ya. Kharru sujjada wa bukiya. Jadi ketika bergetar itu getarannya sampai menyebut bukiya. Dia menangis, ada getaran di sana. Jadi kalau seandainya Anda membaca Al-Fatihah atau dibacakan Al-Fatihah, Anda nggak sampai menangis, itu berarti nggak ada getaran sampai 10. Dan menangis itu juga ada getarannya. Kalau di zoom lagi gitu ya, ada yang 10,1, 10,2, 10, atau 9,1, 9,2, 9,9. Ketika di zoom lagi ada yang 9,91, 9,92, 9,93, kan gitu. Ya. 10, 8, 5, 5. Baca Al-Fatihah. Ya. Kalau lagi bagus ruhnya 10, betul. Ya. Saya deg-degan aja gak tahu getarannya berapa. Diukur dalam hati, coba diukur dulu ya. Berapa ketika Anda membaca suratul Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa getarannya? Kalau saya kadang ada getaran, kadang biasa aja. Ngukur getarannya bagaimana ya? Coba aja, ini kan sebenarnya kalau mengukur getaran ya harus pakai alat ya. Tapi sekarang saya mau tanya aja jujur dalam hati Anda. Berapa getaran yang ada dalam hati Anda? Oke, nah ini kan beda-beda ya. 7, yes. 8. Nah, sekarang ya. Yang mana yang namanya Al-Quran sebagai penyembuh? Ya, Al-Quran sebagai penyembuh ketika terbuka membaca Al-Quran itu getarannya 100. Ya. Getarannya 100. Kalaupun seandainya 10 tebal begitu, ya. Getarannya adalah bergetar sekali. Nah sekarang pertanyaannya, Anda pernah nggak mendapatkan getaran seperti itu di dalam Al-Quran? Kalau belum pernah mendapatkan getaran seperti itu, ya, maka Anda belum kenal Quran. Ya, kalau Anda belum mendapatkan getaran yang sampai bergetar sekali, gitu ya, berarti Anda belum kenal Al-Quran. Al-Quran ini adalah satu ayat yang menggetarkan, membuat bulu kuduk merinding, meremang bahasa Malaysianya, ya, membuat ya semua orang tertegun dengannya. Itulah Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai penyembuh. Kenapa Al-Quran bisa sebagai penyembuh? Manakala getarannya itu maksimal, getaran yang paling tinggi. Nah, ketika getaran yang paling tinggi itu didapat, maka semua yang lainnya itu hilang. Hanya ada getaran Al-Quran saja yang tersisa. Nah, sekarang Corona ini juga getaran. Saya akan belajar ilmu kimia. Itu virus, ya, dia ada satu organisme yang memang kompleks susunannya. Kemudian ujung-ujungnya ada asam aminonya. Nah, itu semuanya. Kalau disusun lagi, itu ujung-ujungnya hanya inti atom dan ada ion yang mengelilinginya.
Kenapa ion mengelilinginya? Kenapa nggak jatuh? Karena di situ ada yang namanya energi, getaran. Ya. Simpelnya getaran. Karena kita nggak bisa, ya, saya nggak gampang menyebut ini yang udahlah getaran aja. Bergetar. Dia ada getaran yang membuat akhirnya, ya, si ion ini mengelilingi inti atom. Nah, si virus ini kalau dilihat zoom lagi itu cuma getaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Anda bacakan surat yang, ya, getarannya 0, maka si virus corona ini, ya, nggak akan punya dampak apa-apa. Dia nggak mengenal getaran 0 itu. Tapi ketika ada getaran yang nilainya 10, maka si virus corona ini akan pergi dengan sendirinya. Bukan pergi, tapi bisa jadi berdamai. Ya. Nah, maka garpu tala adalah menggetarkan hati Anda dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya adalah baca Quran 10 juz satu hari. Itu caranya. Bagaimana cara menggetarkan Al-Quran? Baca Quran 10 juz satu hari. Itu cara menggetarkan. Makanya kenapa generasi sahabat itu adalah generasi terbaik. Bukan generasi terbaik. Kenapa? Karena ada Al-Quran hidup bersama mereka. 10 juz tiap hari dibaca. Ini kita kan, ya, tonton TV 2 jam, 5 jam, sanggup. Baca Facebook 2 jam, 3 jam, sanggup. Baca Quran, ya, 5 menit, 10 menit, gak sanggup. Artinya apa? Kita memang jauh dari Al-Quran. Ya. Jadi, makanya kenapa saya mengajak teman-teman semua memaksakan diri untuk 1 juz satu hari, minimal sekali itu. Yaitu yang paling derajat, yang paling rendah di para sahabat itu adalah mereka yang dapatkan pembacaan 1 juz satu hari. Itu yang paling rendah itu sahabat itu. 124.000 sahabat, semuanya di atas 1 juz. Nggak ada yang 1 juz ke bawah, itu nggak ada. Nah, jadi kalau mau menggetarkan Al-Quran adalah dengan bersahabat dengan Al-Quran. Nah, sekarang siapalah yang baca Quran 10 juz satu hari? Ya, membacanya aja kita nggak sanggup. Saya berkaitan dengan orang-orang yang datang ke rumah saya. Pak Nas, saya mau cerai dengan istri saya. Pak Nas, ini saya punya amanah. Pak Nas, saya ini Pak Nas dikejar-kejar orang. Pak Nas, saya baru keluar dari penjara. Pak Nas, saya narkoba. Pak Nas, saya minum khamar. Pak Nas, ini ada tato di tubuh saya, dan seterusnya. Itu yang saya hadapi. Lalu kemudian saya katakan, dekatlah dengan Al-Quran, baca 10 juz satu hari. Semua kabur. Kan begitu. Lalu bagaimana cara sederhana? Bagaimana cara sederhana supaya semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan getaran Al-Quran? Bagaimana caranya? Caranya adalah pegang baik-baik. Ya, itulah yang akhirnya saya coba. Dan ketika saya tes, ya saya coba ke banyak orang, ribuan bahkan puluhan ribu orang. Ketika menggunakan metode ini, kita hidup di akhir zaman, saudara. Kita akui saja kalau kita jauh dari Al-Quran. Nah, sekarang kita berjuang untuk mendekatkan orang terhadap Al-Quran dengan berbagai macam cara. Bisa dikasih dengan hadiah, bisa dikasih dengan apa. Nah, sekarang saya dekati orang. Kamu pengen selesai persoalan hidup kamu, ayo sini, ada solusinya. Namanya Al-Quran. Very, very simple. Makanya kalau saya sangat yakin, dan Anda semua yang hadir di sini harus jadi agen. Ya, agen apa? Agen testimonial Quran. Fa'amma bi'ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah yang dititipkan kepada kamu, sebarkan. Biar orang semua tahu betapa ajaibnya Al-Quran. Maka kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Mukjizat Al-Quran, ya. Mukjizatnya Rasulullah SAW. Mukjizatnya para nabi sudah nggak ada. Nabi Ibrahim sudah kita nggak bisa lihat, ya. Nabi Sulaiman kita nggak bisa lihat bagaimana beliau bicara dengan semut. Nggak bisa kita lihat Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke api, kita nggak bisa lihat lagi. Tapi Al-Quran masih ada, dan ini hurufnya masih ada semua. Ni khalaqakum min nafsin wahidah. Kha ada energinya, lam ada energinya, qaf ada energinya, kaf ada energi. Qaf dengan kaf itu energinya berbeda. Mim berbeda. Baca mi, ma, mu itu beda energinya. Dan ini akan jadi penyembuh semuanya. Yang penting cari di dalam Al-Quran yang mana di saat tertentu yang peaknya tinggi. Ya. Jadi yang mana yang peaknya tinggi, itulah yang Anda ambil. Kalau para sahabat peaknya memang tinggi semua. Makanya mereka tidak lagi menderita penyakit sedikit pun. Ya. Kalaupun ada wabah itu, ada kejadian sedikit Amr bin As. Ya, cuma satu sebabnya, karena dosa yang dilakukan masyarakat pada saat itu yang tidak dibahas. Yang dibahas adalah lockdownnya saja. Tapi sebabnya apa? Sebabnya ada dosa. Dosa itu energi. Energi itu meluas. Dalam sebuah hadis disebutkan ketika perzinahan merajalela, ya, maka Allah turunkan wabah yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya kan, itu Amr bin As menaklukkan di daerah yang baru penaklukannya. Sementara di sana banyak sekali maksiat. Ya iya, ada wabah di sana. Nah, sekarang ini kita kan berada di tempat di mana dosa ini banyak sekali.
Yuk sama-sama kita taklukkan dengan Al-Quran. Ya, kita taklukkan dengan Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari sekian banyak ayat Al-Quran ini, yang mana yang peaknya adalah maksimal 10 peaknya 10, ya? Kita nggak tahu yang mana satu. Maka caranya bagaimana? Baca 10 juz satu hari, supaya Anda tahu dan Anda merasakan. Kita sapu bersih 10 juz satu hari. Tapi kan kita tidak sanggup begitu. Dan Allah, walaqad yassarna al-Quran, Allah telah memudahkan Al-Quran ini. Nah maka, yuk sama-sama kita gunakan metode ini. Bagaimana caranya? Caranya, ya, pegang Al-Quran dengan pengagungan seagung-agungnya terhadap Al-Quran. Kita merasa bahwa Al-Quran ini dari Allah, datang dari Allah, yang sekarang kita hadapi corona. Ya, terus kemudian setelah itu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian dekatkan ke wajah, ya. Bisa begini, terserah, ya. Ini adalah satu penghormatan kita terhadap Al-Quran. Lalu kemudian ucapkan dengan lirih, ya Allah, aku punya persoalan. Nah, jadi ini bisa berlaku untuk apa saja, bukan hanya corona, ya. Makanya ada yang hamil, ya, setelah 20 tahun nggak punya anak. Itu bagaimana metodenya? Ya metodenya sama. Karena di dalam ini ada, ya, energi-energi tidak baik yang terus berkumpul di dalam sini. Ya, cara belajarnya bagaimana? Sederhana, getarkan ini semua dengan getaran Al-Quran yang peaknya paling tinggi. Bukan, dapat ayatnya, zikirkan, tiup ke air, airnya diminum. Ya, kenapa air? Nanti saya ucapkan kenapa air. Ya. Nah jadi itu langkahnya. Kemudian pegang dengan khusyuk, dengan yakin, ya, dengan ta'zim, penghormatan setinggi-tingginya terhadap Al-Quran, ya, yakin bahwa ini dari Allah, bersih, tidak ada yang lain. Ini turun dari malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kemudian sampai sekarang ini masih ada. Lalu kemudian, ya, kita sadar bahwa kita ini, ya, jauh dari Al-Quran. Maka, ya, kita pelan-pelan, ya Allah, sungguh aku punya persoalan. Nah sekarang sebelum itu, tolong dituliskan dulu 3 persoalan yang sedang Anda hadapi. Ya, coba ditulis di kertas atau di diri Anda, ya. Mungkin coba tolong ditulis di kertas. Ini juga semuanya pada coba tulis 3 persoalan yang sedang dihadapi, ya. 3 persoalan yang sedang dihadapi. 3 persoalan yang sedang dihadapi. Tulis ya, nggak usah ditulis di komen, nggak usah ya. Nggak usah tulis di komen, tapi Anda tulis sendiri. Oke? Tulis di kertas Anda, ya. Berapa persoalan yang Anda hadapi? 3 aja ya, 3 ya. 3 persoalan yang Anda hadapi. Mungkin yang pertama ini corona bisa jadi, ya. 1, takut menghadapi corona. Ya. 2, apa tuh? Ya, sedang ada apa Anda? Ya. Tulis 3 persoalan dulu ya, persoalan dulu. Persoalan atau masalah ya. Cuma orang magnet rezeki nggak punya kata masalah ya. Yang ada persoalan. Ya. Ya, tulis kamu juga. 1, persoalan kamu apa? 1. Ya. 2 apa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Oke, udah semuanya? Tulis 3 persoalan yang sedang Anda hadapi. Oke. Udah ya? Oke, baik. Kalau sudah, dari 3 persoalan itu coba tulis ya, atau nilai skornya 0 sampai 10. 10 itu galau atau risau sekali. Galau, risau itu 10. 5 itu setengah risau, setengah galau. 0 itu nggak ada risau sama sekali. Jadi dari 3 persoalan itu. 3 persoalan itu ya, 1 persoalan 1 corona berapa skornya? Mungkin 9 atau 10. Kerisauan Anda, skor kerisauan Anda. Oke, yang kedua persoalan dengan istri kah, anak kah, ya, itu berapa? Ya. Kemudian persoalan ketiga, ya, putus-putus ya, enggak ya, enggak kan ini? Saya enggak, ya, enggak, ya. Nah, tulis nomor 1 persoalan tentang corona, berapa skornya? 10. 10 itu sangat risau sekali. 5 setengah risau. 0 tidak ada risau sama sekali. Ya. Yang kedua, mungkin yang nomor kedua, misalnya urusan amanah atau hutang. Ya. Berapa skornya? Dikejar-kejar debt collector. Berapa itu skornya? Katakan misalnya, oh ini 9 nih risaunya, gitu ya. Yang ketiga, persoalan ya
kucing mati di depan rumah gitu. Ya. Misalnya ada kucing mati di depan rumah, berapa skornya? Oh, yang ini mah 2. Nah, itu ada beda-beda. Persoalan pasti punya skor risau, skor galau. Ya. Ada skor galau. Volume suara kecil, ya gedein di Anda. Kucing mati di depan rumah. Misalnya ada kucing mati di depan rumah, berapa skornya? Oh, yang 5-2. Nah, itu ada beda-beda persoalan. Jadi persoalan beda-beda. Kalau saya persoalannya, kalau lagi kerja, anak-anak datang, ya. Anak saya yang ke-6 itu datang, ya, minta digendong. Berapa skornya? Ya 0. Ya. Bukan persoalan itu, ya. Saya nggak punya kerisauan dengan itu, ya. Oke, baik. Sudah ada, ya? Sudah ada skornya kan? Ya. Nah, sekarang mari sama-sama, ya, kita pilih satu dari itu tadi, dari 3 persoalan itu pilih satu dulu, ya. Karena kita mau mempraktekannya dengan Al-Quran. Jadi Anda yang ada di rumah, ya, tolong pegang Al-Quran, ya, pegang Al-Quran masing-masing. Kemudian, ya, pegang Al-Quran masing-masing, ya. Kalau bisa Al-Qurannya yang tidak ada tidak ada artinya, karena gelombangnya lebih bagus. Tapi kalau seandainya memang ada, ya nggak apa-apa. Memang cuma adanya itu, gitu. Jangan pakai HP, ya, karena HP itu gelombangnya udah kecampur sama gelombang-gelombang informasi-informasi yang lain. Yang tidak ada tidak ada artinya karena gelombangnya lebih bagus. Tapi kalau seandainya memang ada, ya nggak apa-apa. Memang cuma adanya itu, gitu. Jangan pakai. Gede kok soalnya, ya. Oke. Nah, jadi pilih satu sudah, ya. Nah, sekarang, ya, kita akan fokus sungguh-sungguh, ya. Pegang Al-Quran dengan keadaan tertutup, dekatkan ke wajah, kemudian ikuti kata-kata saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sebutkan persoalannya di depan Al-Quran. Anda seperti sedang curhat dengan orang yang paling dekat dengan Anda. Silakan. Anda seperti dengan orang yang paling dekat dengan Anda. Ceritakan semua. Ceritakan semua. Ceritakan kegalauan Anda, kerisauan Anda, ketakutan Anda, kecemasan Anda. Ceritakan di depan Al-Quran. Satu persoalan saja. Kalau sudah, ikuti kata-kata saya. Aku sadar, ya Allah. Aku sadar, ya Allah. Aku sadar sepenuhnya ada peran kesalahanku, sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku. Ampunilah aku. Cintailah aku. Sayangilah aku. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini, dan mendapatkan solusi hanya dari Al-Fatihah. Kemudian buka perlahan, ya, buka perlahan secara acak, lalu kemudian tunjuk dengan tangan. Tunjuk dengan tangan yang mana yang pertama kali Anda lihat. Oke, ya, tunjuk dengan tangan yang mana pertama kali Anda lihat. Kemudian baca artinya, ya. Kalau Anda punya Al-Quran yang nggak ada artinya, ya, maka dibaca, ya, yang ada artinya. Silakan Anda lihat artinya. Dan perhatikan keyword-keyword yang ada di sana, kata-kata kunci yang ada di sana, dan hubungkan dengan persoalan, ya, persoalan yang sedang Anda pahami, persoalan yang sedang Anda hadapi. Tunjuk aja yang pertama kali tertunjuk mana. Kemudian lihat, ya, surat dan ayat berapa. Al-Kahfi ayat 107. Coba teman-teman yang sudah dapetin, coba ditulis di komen dapatnya surat yang berapa. Al-Ahzab, ya, At-Taubah ayat 8, An-Nahl ayat 69. Oke.
Nah ini kan beda-beda nih dapatnya ya. Nah sekarang coba sekarang pertanyaannya begini, kita kan nggak tahu apakah ini adalah ayat yang bergetar untuk Anda atau tidak. Tapi kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mungkin sedikit pun mengecewakan hambanya. Maka Allah yang memilihkan ayat yang getarannya paling tepat untuk persoalan Anda. Persoalan Anda 10. Kemudian ya, Anda buka Al-Quran, baca artinya. Coba rasakan getarannya ya. Yasin ayat 28, Al-Ahzab ayat 3, As-Saba 24, Luqman ayat 31, An-Nahl ayat 108, ya, Syu'ara 217, Al-Maidah 114. Oke, nah coba Anda baca artinya, tadabburi. Nah kalau dia peringatan, azab, teguran, neraka, terima saja. Karena itu bisa jadi adalah ya memang teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan cermin, jadikan introspeksi, muhasabah. Karena memang kita banyak salah, banyak dosa, sehingga akhirnya ada persoalan yang terjadi pada kehidupan kita. Maka ya itu ya silakan ya. An-Nahl ayat 93, Dukhan 8, Yusuf 87, jangan berputus asa dari rahmat Allah, Masya Allah ya. Asy-Syu'ara ayat 221, At-Tur ayat 9, An-Nahl 57, Al-Hajar ya 44, Al-Hijr ya, dan Al-Hasyr ayat 1 ya. Oke, nah jadi ya renungkan, tadabburi ya, tadabbur itu ya merenungkannya ya. Kemudian hubungkan dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian ya, kalau kita nggak paham maksudnya, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa? Allah udah pilihin itu untuk persoalan itu. Jadi spesifik untuk persoalan X, ayatnya X. Untuk persoalan A, ayatnya A. Untuk persoalan Z, ayatnya Z. Maka dia adalah partner ya dalam menghadapi persoalan Anda. Ya, An-Nur ayat 56. At-Taubah ayat 16. Hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Yes. Ya, tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Ya. Yusuf ayat 30, Al-Buruj ayat 1, Yasin ayat 12. Nah nanti tinggal misalnya nih Anda dapetin Al-Buruj ya. Apa maksudnya? Coba googling tafsir surat Al-Buruj gitu ya. Di situ ada kisah tentang ya Al-Buruj itu Ashabul Ukhdud ya. Ya. Al-Buruj. Kamu apa? Yasin 55. Coba baca artinya. Ya, coba baca artinya sama Umi. Baca artinya ya. Yasin ayat 55. Nah, jadikan ini ya, jadikan ayat-ayat ini sebagai ya, jadikan ayat-ayat ini sebagai counterpartner dari persoalan yang Anda hadapi. Jadi obatnya, syifanya. Anda yakin kan Al-Quran sebagai syifa, maka syifanya adalah ya untuk persoalan tertentu X ya, maka jawabannya adalah X itu. Dan Al-Quran lebih tahu dibandingkan dengan siapapun ya. Kenapa? Karena ini Google dari Allah ya, Google dari Allah. Barang siapa berserah diri pada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada buhul tali yang kokoh. Ya. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Coba zikirkan, pasti itu Anda ya. Pertama ya, tadabburi. Sebagiannya biasanya 80% itu memahami ayatnya. Oh ini maksudnya. Tinggal 20% yang nggak paham. 20% kalau seandainya nggak paham, apa yang harus dilakukan? Yakin saja, ya, bahwa ayat itu merupakan obat dari persoalan kita. Misalnya amanah, kita amanah nggak lunas-lunas, ya udah, itu aja zikirkan. Zikirkan itu maksudnya dibaca berulang-ulang. Baca berulang-ulang sebanyak mungkin. Semakin sering dibaca, semakin Al-Quran itu meresap dalam hati. Saya misalnya punya sengketa tanah, ya, sengketa tanah. Kemudian saya garpu tanah, dapetin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya zikirkan, saya baca berulang-ulang. Ketika rapat dengan si pemilik tanah, itu pun yang saya baca, ya. Sehingga apa yang terjadi? Ayat itulah yang bekerja. Ayat itu yang bekerja untuk menyelesaikan banyak sekali persoalan. Akhirnya selesai, ya, proses sengketa tanah itu. Kemudian ya, saya pengen punya anak laki-laki, ya. Maka saya kan anak 6 perempuan semua. Getar itu dalam hati. Setiap melihat anak laki-laki bergetar saya. Ya.
Kemudian ya, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan setiap saya ingat anak laki-laki itu, ya, keinginan itu, saya baca ya habul mayyasha'u inatha wa ya habul mayyasha'u dzukur, ya habul mayyasha'u inatha wa ya habul mayyasha'u dzukur, ya habul mayyasha'u inatha wa ya habul mayyasha'u dzukur. Apa yang terjadi? Hati saya tenang. Allah yang ciptakan anak perempuan, Allah yang ciptakan anak laki-laki. Yakhluqu ma yasha'. Allah ciptakan sekehendaknya, ya. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia berpaling dari akhirat. Masya Allah. Nah, sekarang yang mana yang dizikirkan? Yang dizikirkan adalah, ya, yang dizikirkan adalah kita baca terus, ya, baca terus sampai yang positif. Nuansa ayatnya bernuansa positif. Positif itu berarti lebih baik, ya, ada kebaikan, ada doa, harapan, ya, pengampunan, ya. Itu yang nadanya positif. Surga, ya. Kemudian bantuan, nah itu adalah berarti dia bernada positif. Teruskan sampai yang bernada positif. Nah, yang bernada positif itulah syifanya. Jadi susunannya yang sering terjadi adalah, ini pola paling umum ya, walaupun polanya bisa berbeda-beda, tapi pola paling umum 90% polanya adalah ada yang namanya, ya, ada yang namanya cermin, ada yang namanya syifa. Cermin untuk introspeksi, kita diomelin sama Allah, nggak apa-apa kan kita diomelin sama Allah, kita diomelin sama Allah, ya. Kemudian solusi syifanya. Nah, yang ya diomelin sama Allah dijadikan sebagai cermin, introspeksi, muhasabah. Kemudian syifanya itu yang dizikirkan dan dibaca berterusan. Insya Allah nanti itu akan jadi, ya, jadi keberkahan. Dan janganlah kau menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Ya, subhanallah, kok nyambung dengan corona, level saya yang nomor 2, ya. Oke. Al-An'am, tapi formulanya saya merujuk kepada 155. Betul. Lihat satu ayat ke atas, lihat satu ayat ke bawah. Ya, kemudian lihat 2 ayat ke atas, 2 ayat ke bawah. Terus kemudian di sekitar situ aja, ya, sekitar situ. Kemudian terusin, oh yang ini yang positif. Nah, coba positif itu dibaca berulang-ulang, pasti hati akan bergetar. Ada getaran yang terjadi di situ, ya. Bertakwalah hanya kepada Allah pelindung, hanya Allah, ya. Kemudian katakanlah Allah, dan ya, siapakah yang memberi rezeki padamu dari langit dan di bumi? Katakanlah Allah, ya. Ya, dapat Al-Anbiya, zikirkan yang 69. Jangan tanya ke saya. Ini kan 1.800 orang, 1.900 tadi sampai, ya. Saya nggak mungkin jawabin satu persatu. Tapi biarkan Anda berinteraksi dengan Al-Quran. Nikmati kehidupan ini. Nikmati, ya, rasa cinta Anda dengan Al-Quran. Sehingga akhirnya, ya, Anda sendiri yang paling tahu. Ya, saya hanya bisa menyampaikan caranya. Setelah itu Anda pasti bisa. Ya, kalau dalam camp, ya kita bahas satu persatu. Tapi kan ini kita online. Ya, kita nggak mungkin bahas satu persatu. Tapi saya yakin Anda pasti bisa memahaminya. Kalaupun nggak bisa dipahami, kalaupun tidak memahaminya, zikirkan aja dulu. Beberapa hari kemudian nanti Allah akan kasih paham. Allah akan kasih paham. Memang perlu keyakinan dan perlu latihan, ya, perlu latihan. Oke. Tentang corona, ya. Ad-Dukhan ayat 56, Al-Kahfi ayat 18. Yes. Subhanallah, Al-Kahfi ayat 20, ya. Ibrahim ayat 47, Luqman ayat, ya. Al-Isra ayat 10, 16 ayat 61, ya. Kalau seandainya ini sih yang mau aja, ya, yang mau aja, Anda lakukan aja dulu, nggak usah maksa keluarga, ya, nggak usah maksa keluarga untuk mengerjakannya. Saya juga awalnya juga gitu kok, keluarga saya aja masih ada yang belum mau menggunakan teknik garpu tala ini, ya. Dibilang nggak masuk akal, ya nggak masuk akal lah, karena nggak belajar kimia, coba belajar kimia, 8 tahun dia belajar kimia, jadi masuk akal semua, ya. Cintai yang namanya kimia kuantum, pelajari yang namanya struktur atom, valensi, ya. Itu pasti langsung jatuh cinta dengan metode ini, ya. Cuma kan Anda nggak perlu belajar sampai sekian lama, ya. Praktekin aja, coba aja. Wong Google aja Anda percaya, Google itu kan makhluk yang nggak ketahuan, ya. Tiba-tiba dia bisa menjawab semua pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan saya, mana lebih hebat, Google dengan Al-Quran? Ya Al-Quran, ya. Saya nggak rela, ya, kalau ada yang lebih hebat daripada Al-Quran. Guru saya bilang, seorang muslim yang masih merasa ada yang lebih hebat daripada Al-Quran, maka dia sudah keluar dari keislamannya. Masya Allah, ya. Seorang muslim yang dia menganggap masih ada yang lebih hebat daripada Al-Quran, maka dia sudah keluar dari Islam. Nah, sekarang Al-Quran disebutkan tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Nah, sekarang ketika Anda menghadapi Google, ya, Anda menanya sama Google nih, gitu. Keyakinannya gimana ketika tanya sama Google? Google, kira-kira kamu bisa jawab nggak? Kira-kira. Nih, saya mau tanya ini nih, gitu. Coba di pikiran Anda gitu. Ada nggak seperti itu? Kayaknya kamu nggak bisa jawab deh. Tapi coba dulu deh, gitu. Gitu nggak sama Google? Enggak. Sama Google gimana? Kamu pasti bisa jawab. Pasti bisa jawab. Coba klik. Nah, iya kan, kamu benar bisa jawab. Jadi kita sama Google itu sudah kayak gitu.
Nah sekarang memang Al-Quran nggak kayak gitu. Masya Allah ya. Yes. Nah, jadikan metode ini ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau untuk pengobatan ya? Untuk pengobatan adalah dengan air ya. Sekalian saya juga haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air ya. Kita bacakan ya. Kalau saya dapetin ayat tentang corona itu adalah tentang Al-Haqqah, hari kiamat ya. Memang dekat-dekat hari kiamat kan ini. Kemudian saya tiupkan ya. Tapi saya ambil yang mana? Yang positif, dan memang pas dapat yang positif, yaitu orang-orang yang mengambil kitabnya dari sebelah kanan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Mudah ditiup, bergetar yang ada di dalam air ini, bergetar, tiup. Kenapa? Kita udah baca, panas itu ada ininya enggak? Dalilnya banyak dalilnya. Rasulullah memang meniup air ya. Itu namanya air doa Rasulullah SAW. Nah ini ya, Al-Quran ya, ketika kita bacakan seperti tadi, itu kan ada gelombangnya, ada gelombang. Nah gelombang itu berputar, kemudian kita tiup, bergetarlah sih ya air ini. Kemudian setelah itu kita minum, masuk ke dalam tubuh. Nah, air ini menjadi air yang spesifik, yang berbeda dengan air dari keran atau dari tempat galon kita. Dia sudah berbeda. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, ya, ketika masuk ke dalam tubuh, maka semua yang ada di dalam tubuh kita, ini kan 77% air. Dan yang baru saja kita lakukan itu adalah ya air yang sangat pekat dengan doa. Kemudian akhirnya, ya, ini kalau dalam ilmu kimia namanya molaritas gitu ya. Ada yang namanya molaritas, tingkat kepekatan. Itu pekat banget tadi, kita bacakan dengan doa, itu semua bergetar, itu langsung itu di dalam itu kalau kita bisa lihat pakai mikroskopik gitu ya, itu energinya bergetar, itu semua struktur ionnya, kemudian inti atomnya bergetar, semuanya menjadi getaran yang baik. Lalu kemudian ketika saya minum, semua bergetar. Maka ya, insya Allah corona itu adalah energi juga, kita terjaga. Nah, yuk sama-sama ya. Kalau seandainya Anda betul-betul yakin dengan ini, praktekkan ini, jadikan doa, kirim pada orang lain, baca, kita praktekkan untuk diri kita sendiri aja dulu lah. Alhamdulillah sekarang video di YouTube itu udah 400.000. Saya minta Anda tonton lagi supaya view-nya meningkat ya. View-nya meningkat sehingga akhirnya dia jadi trending gitu. Kalau udah jadi trending kan Masya Allah ya. Al-Quran yang kita bela gitu. Al-Quran yang kita bela. Perkara Allah titip ilmu itu pada saya, ya Allah, seandainya bukan saya yang dititip ilmu ini gitu, maka saya akan mendukung orang tersebut. Ya, seandainya bukan saya yang dititipi, saya akan dukung dia sehabis-habisnya yang bisa saya lakukan. Cuma sekarang ini Allah menitipkan ilmu ini kepada saya. Dan di komentar kan itu ada beberapa yang saya hapus. Dan itu isinya bullying. Ada yang non-muslim nggak suka, macam-macam gitu kan, dibilang penipu, hoax, pembohong dan seterusnya. Ya saya delete pelan-pelan, makanya saya jagain terus gitu ya. Yang bisa saya deletin, saya delete. Cuma kalau dideletin semua juga, akhirnya kelihatan saya nggak objektif gitu, ya. Jadi Bismillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita ya. Dan mohon maaf ya, kalau bicara tentang merek ya, ini ada yang nulis ya apalah gitu kan, Milagros lah, Kangen Water lah, itu mungkin bagus ya, bagus silahkan pakai ya. Kalau seandainya memang merasa yakin dengan itu. Tapi jangan Anda udah garap utara ya. Ini kan gratis ya. Air apa aja, tiup, itu lebih daripada semua merek yang ada di muka bumi. Kenapa? Merek yang ada di muka bumi itu ada motif duniawi, motifnya jualan. Dalam sebuah hadis disebutkan air itu nggak boleh dijual, ya. Kemudian dikasih merek dijual, ada motif ekonomi di sana, ada motif keserakahan, ya. Ada motif ketidakjujuran, ada motif overclaim, ada motif dan seterusnya. Nah maka yang paling bagus itu adalah air apa saja, dia bersih. Air itu dari Allah, turunnya dari langit, turunnya bukan karena ada penguapan, enggak, turunnya dari langit, ya. Persoalannya dia adalah karena ada penguapan dan segala macam, itu bukan urusan kita, tapi dia turun dari langit. Air itu turun dari langit. Emang dari mana lagi? Dari langit.
bersih dia itu, air itu. Ya, kemudian kita bersihkan, ya rapikan sampai dia bisa diminum, ya nggak ada bakteri dan seterusnya. Kita tiup dengan Al-Quran, best. Ya, Bismillah, ya, Insya Allah, mudah-mudahan, ya. Ya, yang jaga-jaga nutrisi, jaga imun dan seterusnya, silahkan dipakai, ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa itu enggak, saya juga minum suplemen juga, ya. Nah, oke, teman-teman semuanya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan ini, ya, yang menjadi syifa itu yang positif zikirkan. Udah gitu aja, ya. Yang positif dizikirkan. Demikian dari saya, mudah-mudahan ya majelis kita ini bermanfaat, majelis ini nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita tutup dengan berzikir kepada Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.